Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up kids? How feel today? Terrific? Good. I hope you just are fine. Amin. Okay class, before we start our study, let's pray together. Ala hadhihi niyah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, class. Today we will learn about hukum bacaan mim sukun. Do you know about hukum bacaan mim sukun itu apa? Good, exactly. Mim yang berharokat sukun. Jadi, hukum bacaan mim sukun itu adalah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah, itu nanti ada beberapa yang dihukumi. Ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca jelas, dan ada juga yang dibaca samar. Oke, kalian masih ingat huruf hijaiyah itu ada berapa? 20, apa 30, or 25? Good job. Ada 30, ada sekitar 30 huruf hijaiyah. Dan dari ketiga huruf ini akan dibagi menjadi beberapa bacaan, yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang namanya idgham mithlain atau idgham mimi. Yang kedua, ada ikhfa syafawi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada yang namanya idhar syafawi. Dan tentu huruf-huruf tadi dibagi ke dalam kategori ketiga bacaan ini. Okay, now let's get to the know more about that. Okay, what second? Oke, yang pertama kita akan tahu dulu apa pengertian dari idgham mithlain atau idgham mimi. Yaitu apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Cara pengucapannya harus didengungkan 1 alif, 2 harokat ataupun 2 ketukan. Bisa memakai 2 hitungan jari. Nanti kita akan tahu hurufnya dan tahu bacaannya bagaimana nanti setelah kita selesai menjelaskan. Oke, kemudian hukum bacaan yang kedua ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Dan cara membacanya harus disertai samar. Jadi antara samar dan juga dengung. Oke, penasaran? Nanti kita akan mempraktekannya. Kemudian yang terakhir ada idhar syafawi. Yaitu apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi kalau ada sekitar 30 huruf, kalau satu untuk idgham mithlain, satu lagi untuk ikhfa syafawi, berarti sisanya adalah milik idhar syafawi. Artinya ada sekitar 28 huruf yang menjadi bagian dari idhar syafawi. Dan cara pengucapannya adalah jelas, tanpa dengung ataupun diseret. Apa tuh Pak diseret? Oke, nanti kita akan mempraktekannya. Oke, next. Oke, do you see about this picture? Kalian dapat melihat gambar di sebelah Pak Afif. Ini adalah contoh dari bacaan idgham mithlain, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Oke, yang pertama kita ke idgham mithlain dulu atau idgham mimi. Seperti biasa kita baca ta'u dan bismillah dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum ma kasabtum. Ingat, 2 ketukan atau 1 alif. Walakum ma kasabtum. Dengung ya dibacanya. Kemudian contoh yang kedua, innahum mas'uluna wa naza'na. Oke. Innahum mas'uluna wa naza'na. Yang kedua itu mem mati bertemu dengan mem tasdid, sama seperti contoh yang pertama. Mem sukun bertemu dengan mem tasdid. Kemudian contoh yang ketiga, ma fi sudurihim min gillin. Ma fi sudurihim min gillin. Mim tasdid, mim sukun bertemu dengan mim tasdid. Bacaan idgham mithlain. Ingat, panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Next, kita ke ikhfa syafawi. Hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Bismillahirrahmanirrahim. Aya'murukum bil kufri. Jadi perpaduan antara samar dan dengung. Aya'murukum bil kufri. Karena ikhfa itu sebenarnya artinya samar, karena mem mati bertemu ba, makanya ada sedikit unsur dengung. Jadi antara samar dan dengung. Aya'murukum bil kufri. Fahazamuhum bi'idnillahi. Fahazamuhum bi'idnillahi. Dengung ya, antara samar dan dengung. Fahazamuhum bi'idnillahi. Sama panjangnya kira-kira 2 harokat. Yang ketiga, fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Oke, sekarang kita ke bacaan yang ketiga. Ada idhar syafawi. Mem mati bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Berarti ada huruf ta, ada huruf sa, ada huruf jim, ada huruf ha. Wah, pokoknya banyak dari huruf idhar syafawi. Kalian tinggal menghafalkan yang mem dan ba tadi, yang selain itu adalah milik idhar syafawi. Saurikum ayati. Ingat, bacanya jelas, jangan diseret ataupun didengungkan. Jangan saurikum, tidak boleh, tapi jelas. Saurikum ayati. Ya, jadi dibaca jelas alias tidak didengungkan. Kemudian contoh selanjutnya, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Contoh yang ketiga, wa innakum laminal muqarrabin. Wa innakum laminal muqarrabin. Ingat, yang pertama dengung karena nun tasdid, bacaan dengung. Wa innakum laminal muqarrabin. Jadi mem nanti bertemu dengan huruf lam, yang contoh ketiga. Yang kedua, mem nanti bertemu dengan jim. Yang contoh pertama, mem nanti bertemu dengan alif. Berarti kan selain mim dan ba, makanya itu disebut bacaan idhar syafawi. Oke? Oke, class. Let's review the lesson I've explained to you. Today, we have learned about hukum bacaan mim sukun. Yang pertama adalah idgham mimi atau mithlain, di mana mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi, di mana mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang ketiga, bacaan ketiga ada idhar syafawi, yaitu mem sukun bertemu dengan huruf selain mem dan ba. Berarti ada sekitar 28 huruf hijaiyah. Oke, for your assignment or homework, akan Pak Afif kirimkan file beserta cara mengerjakannya. Jadi nanti ada beberapa file yang Pak Afif kirimkan kepada kalian, dan cara mengerjakannya ada di file tersebut. Oke. Well, class, time is over. That's all for today. Don't forget, learn again and again. Keep fighting and hamasa. Now, let's close the program and say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, see you next time insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.